شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh hari yang berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ya, untuk talabul ilmi, yang pada kesempatan yang sama ada orang terhalang atau tidak sedang dalam keadaan sehat. Mari kita doakan kepada orang-orang yang sakit di antara kita. Untuk yang pertama itu ninnya Ki Epen ya, masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera menyehatkan kembali dan mengembalikan kepada sabihara sabiharina. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati thayyibah nad'ul ijabah bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Yang kedua itu apa? Meninggalnya ayahanda dari Bang Mamat ya. Mamat Padang gitu. Belum kita takziahi. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk almarhum, mudah-mudahan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan kajian selanjutnya ya, yaitu tangga kedua dari ubudiyah ya. Tangga menuju penghambaan kepada Allah nomor 2. Kalau yang pertama itu ilmu, yang kedua itu taubat. Jadi supaya menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kata Imam Ghazali itu ada 7 tangga, ada 7 tahap supaya kita menjadi hamba Allah. Karena hidup kita memang disuruh untuk jadi hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa. Bukan hamba dunia, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba jabatan, bukan hamba harta, bukan hamba manusia. Kita tidak pernah disuruh untuk menghamba kepada siapapun dan apapun. Kita hanya diperintahkan untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali, illa itu kecuali, berarti yang lain dinafikan, yang lain dinegasikan. Semata-mata beribadah kepada Allah. Nah, untuk menuju tangga ibadah kepada Allah itu menurut konsepnya Al-Ghazali ada 7. Tangga pertama tangga ilmu sebagai basic dan dasar. Gak mungkin orang menjadi hamba Allah kalau gak punya ilmunya. Tidak mungkin seseorang menjadi hamba yang melayani Allah, yang menghamba kepada Allah dengan baik kalau dia tidak tahu basis ilmunya ya. Kalau orang menghamba kepada Allah tanpa ilmu, dia bisa jadi menjadi hamba setan tanpa dia rasa, tanpa dia sadari. Harusnya menjadi hamba Allah, malah dia menjadi hamba setan. Harusnya menjadi aulia Allah, malah menjadi aulia syaitan. Harusnya menjadi wali Allah, menjadi wali syaitan. Itu Al-Quran sudah banyak menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menjadi wali-wali setan ya. Bukan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa taubat itu penting? Kita definisikan dulu taubat itu apa. Taubat itu dari bahasa Arab yang akar katanya taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali apa? Kembali kepada Allah. Kembali apa? Kembali kepada fitrah. Kembali apa? Kembali kepada ketaatan. Berarti kalau definisi taubat seperti itu, taubat tidak cukup hanya istighfar. Taubat tidak cukup hanya meminta ampun dari dosa. Taubat tidak cukup hanya
menyesal ataupun tidak mengulangi, tetapi taubat itu ujungnya itu harus berubah. Ujungnya itu adalah berubah menuju ketaatan kepada Allah. Itu dari definisi taubat, kembali kepada taat kepada Allah. Supaya taat kepada Allah, tinggalkan dosa dulu. Jadi tujuan taubat itu adalah bukan hanya diampuni, tapi taat kepada Allah. Selama ini kan kita mengartikan taubat itu ya udah dosa taubat gitu. Padahal taubat itu adalah kembali kepada taat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa alaika ya talibal ibadah waffaqakallah bitaubati wa dzalika li amrayn. Wahai engkau yang mencari derajat penghambaan kepada Allah, hendaklah engkau bertaubat atas dua alasan. Yang pertama, ahaduhuma liyahsula laka taufiqut ta'ah fa inna syu'mal dzunub yurisul hirman wa yuqibul khidlan wa anna qaidadz dzunubi yamna 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla. Kenapa kita mesti bertaubat? Alasan kita bertaubat yang pertama dalam rangka ubudiyah ibadah kepada Allah adalah la yumkin, ya, seseorang itu tidak mungkin menjadi hamba yang taat kecuali taubat terlebih dahulu. Liyahsula laka taufiqut ta'ah, supaya kita mendapatkan hidayah, supaya kita mendapatkan taufik untuk ibadah dan taat kepada Allah, itu lakukan taubat dulu. Baru nanti Allah bimbing kepada hidayah. Lakukan taubat terdahulu, ya, lakukan taubat sebagai asasnya, baru setelah itu kita akan diberi hidayah untuk taat kepada Allah. Karena keburukan dosa atau syu'mal dzunub yurisul hirman itu menyebabkan kita itu terhalang dari ibadah. Kata Al-Ghazali, yang menyebabkan kita malas ibadah itu dosa. Yang menyebabkan kita terhalang dari taat itu dosa. Jadi dosa-dosa kita lah yang menyebabkan kita itu susah beribadah. Maka para salafus saleh dulu mengatakan, kalau kamu susah tahajud itu bukan karena kamu tidurnya kemalaman, tapi karena dosa di siang hari yang kamu lakukan. Kalau kamu susah bangun malam, kalau kamu tidak diberi taufik oleh Allah untuk tahajud, itu bukan karena tidurmu yang kemalaman atau bukan karena kamu tidak bisa tidur, tetapi karena dosa di siang hari. Nah, kata Al-Ghazali, tidak mungkin kita melakukan taat atau ibadah kepada Allah sampai su'mad dzunub, sampai keburukan dosa itu hilang dari kita. Maka tangga menuju penghambaan kepada Allah yaitu taubat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Alam Nashrah, Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan Rasulullah seperti itu yang Allah lakukan adalah menghilangkan dosanya dulu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu dosa. Jadi agar hati kita itu dibuka Allah, nashrah, wa rafa'na laka dzikrak, agar derajat kita diangkat oleh Allah. Satu, hati dada kita dibuka Allah, nashrah. Lalu rafa'na laka dzikrak, diangkat derajat kita oleh Allah. Diberi kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu syaratnya ada di ayat sebelumnya. Wa wada'na anka wizrak. Itu Allah hilangkan dosa-dosanya dulu. Maka dosa adalah beban terbesar kehidupan. Beban paling besar dalam hidup kita itu dosa. Bukan kemiskinan, bukan ketidakmampuan, bukan ketidak memiliki atau ketidakmampuan, tetapi beban terberat hidup kita itu sebenarnya adalah dosa. Dalam Al-Quran itu sudah jelas, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpamu dari musibah itu adalah ulah tanganmu sendiri.
Dosa-dosa kita berdampak kepada kehidupan kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Kalau kita tipantog di jalan kena batu, itu pasti ada dosa yang menyebabkan itu sebelumnya. Kalau kita kecepet pintu di rumah atau kehantam benda sampai sakit, itu biasanya ada dosa sebelumnya yang kita lakukan, dan itu merupakan penghapusnya. Itu merupakan penghapus dari dosa kita. Para salafus saleh mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kuterima dari keburukan, apapun yang kualami dari ketidaksukaan, apapun yang kualami dari kesusahan, itu adalah hasil dari dosaku. Hasil dari dosa-dosaku. Itu syu'maz dzunub, keburukan dosa itu luar biasa. Makanya dalam surat Alam Nasrah itu Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Allah memudahkan beliau berdakwah. Allah memberikan beliau kelapangan dalam hati itu karena dosanya diampuni. Ya, ini pesan terkuat dari surat Alam Nasrah. Kelapangan hati, kemudahan urusan, dan tingginya derajat seseorang itu kalau dosa kita dihilangkan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, yang menurunkan derajat kita, yang membuat dada sempit dalam hati kita, yang membuat urusan kita ruwet dan rumit, itu dosa. Kalau kita baca Alam Nasrah ya. Sekali lagi, dada sempit, urusan sulit, derajat rendah atau derajat dijatuhkan itu karena dosa kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak maknanya dosa itu membebani punggung. Alladzi yang anqadha memberatkan, dhahraka punggungmu. Maka Nabi Muhammad sebelum menunaikan tugas kerasulan itu dosanya dulu dibersihkan Allah. Lewat surat Al-Muzammil. Banyak berzikir, qumil laila illa qalila, banyak tahajud. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ihtabtil, banyak tadi berzikir ya. Wasabbihu lailan tawila, banyak bertasbih. Dengan Rasulullah banyak bertasbih, banyak tahajud, banyak berzikir. Banyak sedekah yang tidak mengharapkan kembalian lebih banyak, wala tamnun tastaksir dalam Al-Mudaththir. Itu Allah dengan begitu membersihkan Rasulullah dari segala macam dosa. Bentuk fisiknya kemukjizatan dibelah dadanya beliau waktu kecil. Proses alamiahnya yaitu pensucian diri Rasul berdasarkan surat Al-Muzammil tadi, perintah-perintah Allah sebelum jadi nabi kan itu, sebelum jadi rasul. Al-Muzammil itu. Jadi Iqra itu pengangkatan nabinya, disuruh membaca segala sesuatu. Lalu kemudian Al-Muzammil mempersiapkan kerasulan. Lalu Al-Mudaththir itu diangkatnya Rasulullah menjadi rasul penyampai kebenaran. Maka kita dalam definisi punya dua arti. Nabi itu orang yang diberi wahyu tapi tidak diwajibkan dakwah. Kalau rasul orang yang diberi wahyu dan diwajibkan dakwah. Itu perbedaan Nabi dengan Rasul. Jumlah Nabi ada 124.000, jumlah Rasul ada 312 orang. Shalawatullah wassalamuhu alaihim jami'an. Nah, pengangkatan Rasulullah jadi Nabi itu Iqra. Persiapannya Muzammil. Perintahnya atau pelantikannya Mudaththir. Wa andir ashiratakal aqrabin. Sampaikan dakwah ini kepada keluargamu terlebih dahulu wahai Muhammad. Lalu berikutnya, lalu berikutnya, lalu berikutnya. Nah, jadi syarat kita mendapatkan kelapangan hati, ketinggian derajat dan kemudahan urusan itu adalah wa wada'na anka wizrak, dosa-dosa kita agar diampuni Allah terlebih dahulu. Alladzi anqadha dhahrak, karena dosa itu yang selama ini membuat kita terbebani punggung kita. Anqadha dhahraka. Itu alasan pertama kenapa kita mesti selalu taubat kepada Allah. Karena dengan taubat itu tahsul lakat taufik ta'ah, akan mendapatkan taufik melakukan ketaatan.
Sebab kedua, ini kita singkat saja karena penjelasannya terlalu rinci. Kalau terlalu rinci nanti basic-basicnya malah tidak kena ya. Wasani minal amraini innama talzimuka taubatu litukbal minka ibadatuka. Kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah? Karena taubat merupakan syarat diterimanya ibadatuka, ibadah-ibadah engkau. Ya. Kata Al-Ghazali, kenapa kita ilzam? Ilzam itu wajib, taubat supaya amalan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbad din atau rabbal alamin la yaqbalul hadiyah, karena Allah tidak menerima balasan apapun dari kita. Allah tidak menerima ucapan terima kasih, Allah tidak menerima balasan berupa hal yang setimpal. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah tidak menerima apa-apa dari kita. La yaqbalul hadiyah. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irda'il khusumi fardun lazim wa amatil ibadah. Logikanya begini, bagaimana engkau mendapatkan qabul, penerimaan dalam ibadah, sementara yang engkau ibadahi tidak meridhoi kita? Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah kita, sementara kita bermusuhan dengan Allah? Bagaimana mungkin Allah menerima kebaikan-kebaikan kita, sementara Allah tidak ridho kepada kita? Itu logika Al-Ghazali. Ya. Kata beliau, kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi wa huwa wal iyadzu billah alaika ghadban. Bagaimana kau memujinya, bagaimana kau meminta kepadanya, bagaimana kau mengibadahinya, wa huwa alaika ghadban, sementara dia kepadamu murka. Maka supaya murka itu hilang terlebih dahulu, lakukan taubat. Lakukan taubat. Untuk itu Rasulullah SAW menyuruh kita bertaubat sehari semalam itu 100 kali. 100 kali. Kata beliau, ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Tuhan kalian, karena aku pun sehari semalam bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali. Aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Tujuannya apa? Tujuannya satu, tentu menghapus dosa. Tujuan yang kedua, penyempurna kebaikan. Tujuan ketiga, dihapus dosa tadi udah ya. Yang kedua, tujuan diterima kebaikan. Yang ketiga, agar ditambah hidayah kepada kita. Jadi kalau kita lihat banyak keterangan-keterangan, ternyata tujuan taubat itu satu, diterima ibadah. Yang kedua, diberikan hidayah untuk ibadah. Yang ketiga, menghapus kebaikan. Yang keempat, penyempurna kebaikan. Penyempurna kebaikan. Itu contohnya adalah ketika kita setelah sholat mengucapkan istighfar. Istighfar setelah sholat itu bukan menghapus dosa, tapi menyempurnakan kebaikan sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah. Apa tujuan istighfar itu? Tujuan istighfar itu adalah untuk menyempurnakan barangkali sholat kita tidak khusyuk. Barangkali sholat kita lalai. Barangkali sholat kita tidak berkualitas. Maka kebaikan itu disempurnakan oleh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan karena sholat itu dosa, tapi karena penyempurna kebaikan. Jadi dengan banyaknya keuntungan istighfar dan fungsi dari istighfar, taubat ya, itu Imam Ghazali menempatkannya sebagai tangga kedua menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, falaha idzan arba'atu syara'id. Nah, taubat itu ada 4 syarat. Ya, sebelum kita membahas syarat-syarat taubat atau rukun taubat ya, kita definisi kita rinci dulu. Taubat itu ada 3 macam kata beliau. Ada taubat awam, ada taubat menengah, ada taubat khusus. Taubat awam itu adalah taubat yang sekedar istighfar. Taubatnya orang awam itu. Yang kedua adalah taubatnya orang menengah, yang sedang lah. Istighfar dan juga menyesal. Lalu taubatnya orang khusus, taubatul khusus, itu adalah
bukan hanya istighfar, menyesal, tetapi berubah menjadi baik. Jadi kata Al-Ghazali, taubat itu ada 3 macam. Taubatul awam, taubatul ausat, dan taubatul khusus. Taubat yang sempurna yang ketiga, selain taubat berubah menjadi lebih baik. Nah, syarat pertama dari taubat itu adalah tentu dengan ucapan permintaan maaf, yaitu istighfar atau taubat. Ada redaksi astaghfirullahalazim, ada tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ada redaksi rabbighfirli. Itu 3-tiganya redaksi taubat. Syarat yang kedua al-iqla'. Al-iqla' itu meninggalkan dosa tersebut. Iqla', kalau pesawat itu iqla' itu tinggal landas, harus meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, syarat taubat itu adalah an-nadam. Sangat menyesal. An-nadam. Yang keempat, syarat taubat itu adalah irja'ul hukuk, mengembalikan hak kalau berkenaan dengan manusia. Ada satu tambahan lagi, syarat taubat itu adalah islah, ada perbaikan. Jadi 1 istighfar, 2 menyesal, 3 meninggalkan dosa itu. Yang keempat adalah memberikan hak jika itu hak orang lain. Yang kelima, memperbaiki diri. Itu tobat yang sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya. Kenapa ada syarat memperbaiki diri yang terakhir? Karena Al-Quran berbicara, faman afa wa aslaha, faman taba wa aslaha. Taubat yang sempurna itu taubat yang mengarah kepada islah, ada perbaikan. Kalau dosa dengan manusia, perbaikannya ya berdamai. Kalau dosa dengan manusia berupa hak, taubatnya adalah, islahnya adalah mengembalikan hak dan minta maaf. Kalau taubatnya kepada Allah, islahnya ya berubah diri menjadi tidak seperti itu lagi. Lebih baik, ibadahnya nambah, maksiatnya berkurang. Itu syarat taubat. Rata-rata kita baru berada di taubatul awam, taubatnya orang awam. Istighfar, Pak. Dan kadang-kadang kita tertipu, memodali dosa kita dengan sangkaan kepada Allah secara salah kaprah. Lah, engke dihampura dosa mah, lalu melakukan dosa. Padahal keyakinan itu harusnya ada bagi orang yang telah melakukan dosa. Kalau orang sudah berdosa, harus ada keyakinan itu. Allah mah maha hampura iya. Bukan modal untuk orang melakukan dosa. Kalau kita kan enggak, mau berdosa teh dan kayak dihampura. Dan maha pengampun Allah mah. Itu orang yang tertipu dengan rahmat Allah. Kata para ulama, orang seperti itu magrurun bi rahmatillah, orang yang tertipu dengan rahmat Allah. Maksud Allah maha rahmat itu bagi orang yang sudah berdosa, itu rahmat Allah dan ampunannya itu sebesar dan seluas yang tidak terhingga. Tapi bagi orang yang belum berdosa, menggunakan itu dalil untuk dia berdosa, itu adalah bentuk ketertipuan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Magrur bi rahmatillah. Kalau orang sudah berdosa mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad, itu yang benar. Mudah-mudahan we dipasihan syafaat ke Allah. Sadar kapungkur abi tos kieu, segala dosa tos dilampahan, teu aya segala rupa nu kalewat. Mudah-mudahan kenging syafaati Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dipintakan gitu. Bagi orang yang sudah melakukan, tapi bagi orang yang belum melakukan, jangan menjadi syafaat itu sebagai modal melakukan dosa. Itu tertipu dengan syafaat Rasulullah. Magrur bi syafaat, tertipu dengan syafaat.
Para salafus saleh mengatakan man talaba syafa'ah bila amalin fahuwa magrur. Barang siapa yang mengharapkan syafaat Rasulullah tanpa sebuah usaha, itu adalah bentuk ketertipuan. Banyak di kalangan awam mau melakukan dosa begitu, dah kege dihampura, dah kege menang syafaat, lalu dengan dasar itu dia melakukan dosa. Itu salah. Itu keliru. Yang benar adalah bagi orang yang sudah terlanjur qadarullah melakukan dosa, maka di sana ada syafaat, di sana ada taubat. Taubat dari Allah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang minta taubat, Allah kasih taubat. Amin. Itu kaidah dari Quran. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang taubat, Allah kasih taubat. Tanpa kecuali, siapapun, bahkan pelaku musyrik, pelaku kafir sekalipun, asalkan dia taba wa mata ala tauhid, asalkan dia taubat dan matinya dalam keadaan bertauhid. Musyrik diampuni asal matinya tauhid. Tetapi orang yang tidak taubat kepada Allah, itu urusannya ya terserah Allah. Kalau dia berkehendak akan diampuni, kalau dia tidak berkehendak ya tidak akan diampuni. Man syaa afa anhu wa man syaa adzabahu, kan begitu. Mudah-mudahan semuanya kita adalah ahlu taubah. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di surga ada pintu khusus untuk orang-orang taubat. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari bahwasanya abwabul jannati samaniyah. Surga itu ada 8 pintu. Surga ada 8 pintu. Pintu pertama itu pintu sholat, babus sholah. Pintu kedua itu sodakoh. Pintu kedua surga itu sodakoh. Pintu ketiga taubat. Pintu keempat jihad. Pintu kelima sabar. Pintu keenam zikir. Pintu ketujuh tawakal. Pintu kedelapan berbakti kepada orang tua. Itu 8 pintu surga. Ketika itu Rasul menggaransi Abu Bakar, dan engkau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akan memasuki 8 pintu surga semuanya. Jadi satu-satunya orang yang digaransi oleh Rasulullah mendapatkan privilege, kekhususan 8 pintu surga itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau ahli sedekah, beliau ahli sholat, beliau jagonya jihad, beliau adalah ahli sabar, ahli tawakal, ahli zikir, dan juga berbakti kepada orang tua. Dan ada amalan kecil Pak supaya kita bisa dipanggil oleh Allah ke dalam surga melalui pintu manapun yang kita inginkan. Ini saya tercengang-cengang dengan hadis ini sebenarnya. Saya sangat tercengang-cengang dengan hadis ini. Amalannya sepele, tapi membuat kita diundang masuk surga dari 8 pintu manapun yang kita inginkan. Seperti gak berimbang gitu. Amalannya kecil tapi kok bonusnya itu di luar nalar gitu. Di luar nurul ya, di luar nalar. Kalau netizen di luar nurul bilang gitu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man tawaddo'a, berwudu, membaca bismillah, kemudian asbago, menyempurnakan wudunya, lalu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadat yang lengkap ya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wudu baca bismillah, wudunya benar, ikmal, wudunya benar, sempurna, lalu kemudian baca syahadat. Kilalahu, akan dikatakan padanya, hei hamba Allah, futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, pintu surga 8-8-nya akan terbuka.
Bukan terbuka, bukan. Futihat itu dibukakan. Berarti dihormati. Ada penyambutan. Kalau dibukakan itu ada penyambutan. Seperti Allah mengisahkan orang beriman, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke jahanam. Digebruskan langsung, teu dibuka pantona, digebruskan langsung. Tidak ada penyambutan. Tapi orang beriman, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Adapun orang-orang beriman digiring, dihantarkan ke surga dan dibukakan pintunya. Apa artinya? Orang beriman di surga itu disambut di karpet merah. Bahasa orang nama dilingkarkan bunga oleh pemuda-pemudi surga yang tampan dan menawan. Dihormati. Makanya waputihat dan dibukakan. Kalau ahli neraka enggak digebruskan. Tanah rakatnya teu ditahan heula ngusut. Celung. Tidak ada sama sekali penyambutan. Langsung ngegebrus. Tidak ada penyambutan. Kalau ahli surga dibukakan. Ada kehormatan. Begitu juga ini, orang yang wudu membaca bismillah, menjaga wudunya secara sempurna, tidak ada rukun syarat yang tertinggal, kemudian membaca syahadat yang lengkap itu, futihat akan dibukakan. Disambut di surga 8 pintu sekaligus. Hadis terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor 54 sampai 56. Boleh memilih. Saya mencoba memikirkan, kok bisa amalan cuman wudu, ya? Wudu bener, baca syahadat, kok bisa pintu surga dibuka semua gitu? Kan nggak seimbang dengan amalan jihad yang orang syahid, ya. Amalan taubat, jadi ahli taubat yang menangis tiap malam karena dosanya. Amalan zikir yang berat. Amalan sabar apalagi, amalan tawakal kita bukan orangnya. Sedekah seaya-aya. Salatnya sakitu-kituna salat. Tidak sampai derajat muttaqin. Tapi kok bisa? Nah, ternyata saya mendapatkan satu clue di situ. Karena orang yang wudunya sempurna itu pasti salatnya khusyuk. Berarti dia ahli sholat gitu. Berarti dia ahli sholat, ahlul ibadah. Berarti dia ahli ibadah. Gak mungkin orang yang tidak punya kecenderungan kepada ibadah sholat jaga wudhu, mustahil. Karena sholat atau sholatnya belang bentong atau sholatnya tidak khusyuk, padu wae sholatnya, gak mungkin menuntaskan kesempurnaan wudhu, mustahil. Maka dibalik ungkapan Nabi bahwa orang yang wudunya bagus lalu mengucapkan syahadat itu dikaruniakan kepadanya oleh Allah Ta'ala fasilitas yang sangat-sangat istimewa, masuk surga dengan 8 pintu sekaligus. Silahkan dipilih. Udkhulil jannah min haitsu sya'a. Masuk surgalah dari manapun pintu yang dia sya'a, diinginkannya. Itu adalah syarat-syarat tobat menurut Imam Ghazali, Al-Ghazali. Satu adalah apa tadi? Minta ampun dengan istighfar. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu. Yang kedua meninggalkan dosa itu. Yang ketiga menyesal. Yang keempat adalah mengembalikan hak. Yang kelima berubah. Faman taba wa aslah. Ayatnya gitu kok. Faman taba wa aslaha. Barang siapa yang bertobat dan mengislah dirinya, memperbaiki dirinya. Makanya Imam Ghazali melevelkan tobat itu. Ada yang tobat cuma istighfar saja, itu taubatul awam. Ada yang tobatnya itu sampai menyesal dan meninggalkan dosanya, itu orang-orang yang menengah seperti kita kebanyakan. Dan tobat yang khususil khusus itu adalah taubat yang sampai islah, sampai membawa kepada perubahan yang besar dalam hidupnya. Ya, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita taubat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Enggak yang kita insyaallah. Ini astagfirullahaladzim itu kata-katanya apa aja yang kayak saya ini astagfirullahaladzim ini cukup kan? Nah, dosa itu kan ada 3 macam Pak Ji ya. Ada dosa kecil, ada dosa berat. Saya tidak akan mengatakan dosa kecil, dosa ringan lah ya.
Ada dosa ringan, ada dosa berat. Yang ringan namanya sogoir, yang berat namanya kabair. Kalau dosa-dosa kecil, sogoir, itu dapat ditaubati dengan kita menjaga ibadah. Nih, sholat. Itu dosa-dosa kecil itu hapus dengan sendirinya. Kemudian dosa-dosa kecil yang lain yang ada di keluarga kita. Kata Rasulullah, dosa kita itu paling banyak orang terdekat kita. Fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa malihi. Dosa seseorang terkait dengan kelalaiannya ngurus keluarga, istri, anak, harta, dan juga tetangga ya. Itu adalah dosa yang paling banyak dilakukan oleh kita. Imam Nawawi dalam keterangannya menerangkan hadis ini, satu, betapa banyak dosa kita kepada istri kita. Tidak bisa mendidik, kurang menyayangi, kurang perhatian, mungkin nafkahnya juga tidak ideal, mungkin perasaannya dia yang banyak tersakiti. Itu dosa kita kepada istri itu banyak. Wa waladihi, fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi. Dosa kita kepada anak kita itu banyak. Tidak mendidik dengan semestinya, tidak memberikan ilmu agama sebagaimana haknya, layaknya dia mendapatkan ilmu itu. Mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian, didikan juga yang paling utama itu. Mungkin juga nafkah yang harusnya dia dapatkan. Dosa banyak kita kepada anak. Yang ketiga, wa malihi, dosa kita kepada harta kita, bahwa setiap sen yang kita keluarkan ada pertanggungjawaban. Kan ayo orang Sunda kadang bilang, duit aing kumaha aing, kan gitu. Duit orang iya kumaha orang. Nah, di Islam nggak ada begitu. Uang Anda 1 sen yang dikeluarkan akan ada pertanggungjawabannya. 1 sen Anda gunakan untuk mubazir, ada hitungannya. 1 sen Anda gunakan untuk yang tidak manfaat, ada hitungannya. Wajarihi, dosa kita kepada tetangga itu juga lebih banyak. Mungkin suara yang bising, mungkin asap yang menimpa dia, orang dudurukan, mungkin juga kenteng dan lain sebagainya. Atau cahaya rumah dia kehalang oleh tingginya rumah kita. Atau pohon kita ngambai ke pekarangan dia. Maka kata Nabi, dosa terbanyak kita itu yaitu dia orang sekitar dekat kita. Tapi itu dosanya ringan. Tukafiruha shalah wasodaqoh wasaum wal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Itu dihapus dengan sendirinya tanpa kita bertaubat, asalkan kita sholat, sedekah, dakwah amar nahi munkar, ke dakwah. Kemudian saum. Itu iya, Pak. Mumpung belum ditutup. Iya. Iya. Mengenai tobat yang dijalankan oleh Nabi ini kan tentu didasarkan pada satu keyakinan bahwa Nabi telah melakukan kesalahan kemudian bertobat. Ya. Ya. Kemudian masalah teknis, kalau tadi disebutkan bahwa Nabi itu 100 kali bertobat sehari, ini teknisnya seperti apa? Apa lisan atau dengan perbuatan sholat masih? Ya, yang saya selesaikan dulu yang Pak Haji tadi, bahwa itu dosa-dosa ringan. Dengan kita sholat tiap waktu kesini, Pak, itu hapus dengan sendirinya itu. Dengan kita sedekah itu hapus dengan sendirinya. Yang kedua, dosa-dosa ringan itu dapat hapus dengan istighfar. Istighfar yang biasa, yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Itu hapus dengan sendirinya. Asalkan kita istighfar, itu dosa hapus. Atau sholat 2 rakaat, sholat taubat, itu hapus dengan sendirinya. Dalam hadis, innal mu'min, seorang mukmin idza adnaba dzanban, kalau melakukan dosa lalu berwudu dan sholat 2 rakaat, itu otomatis dosanya langsung dicoret. Dosa-dosa ringan, Pak. Dosa-dosa ringan. Dengan taubat, dengan istighfar maksudnya. Istighfar yang singkat tadi, dengan sholat, dengan sedekah itu. Kalaupun dosa berat, adapun dosa berat, itu tobatnya khusus. Istighfarnya kalau tobat yang berat itu khusus, berat
istighfarnya juga berat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu untuk dosa berat. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca istighfar semacam itu 3 kali setelah sholat, dosanya diampuni meskipun dosa besar kabur di medan perang. Desertir. Dosa desersi itu kan dosa berat dalam Islam. Desersi itu dosa berat. Nah, orang yang desersi dosa berat itu, kalau dia bertaubat yang tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha, maka itu diampuni. Artinya apa? Dosa-dosa yang berat itu dapat kita taubati dengan istighfar yang panjang tadi. Nah, itu jawaban. 3 kali setelah sholat cukup. Kalau dosa ringan dengan subhanallah wa bihamdi juga cukup. Kata Nabi, barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdi, dosa seisi buih lautan itu diampuni kan. Dosa ringan. Dosa berat itu ada treatment khusus. Jangan istighfarnya juga khusus. Nah, terkait dengan istighfarnya Nabi, apakah beliau itu bertobat dari kesalahan? Tentu tidak. Nabi Muhammad SAW itu dosanya sudah diampuni sebelum dilakukan. Sebelum dilakukan. Jangankan Nabi, ahli Badar saja Allah ampuni sebelum dilakukan dosa. Innallahi ta'ala ila ahli Badr faqala if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalau sahabat ahli Badar saja diampuni sebelum melakukan dosa, apalagi Rasulullah yang sudah pasti ikut Badar, memimpin Badar bahkan, dan nabinya. Tapi kenapa Rasul menyuruh kita taubat 100 kali? Karena Rasulullah itu ingin menjadi hamba yang pandai bertaubat kepada Allah. Yang pertama, sebagaimana beliau sholat tahajud sampai bengkak, alasannya kan satu, aku ingin jadi pandai, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bukan Nabi kurang ibadahnya, bukan. Bukan Nabi defisit ibadah sampai kakinya bengkak ibadah, bukan. Tapi Rasul ingin menjadi hamba yang bersyukur. Afalau iban akuna abdan syakura, itu alasannya. Begitu juga taubat ini, istighfar. Nabi kenapa setiap hari tidak kurang taubatnya kepada Allah 100 kali? Satu adalah sebagai bentuk syukur. Nabi membuktikannya dengan rasa taubat kepada Allah supaya lebih bersyukur, supaya lebih menjadi hamba yang taib, awab. Karena Rasul itu kan ingin seperti Nabi Ibrahim kan. Rasulullah itu ingin sekali seperti Nabi Ibrahim. Makanya sholli ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, taroham ala Muhammad kama taroham ala Ibrahim. Itu doa-doa kan begitu. Ya Allah, berkahi Muhammad seperti kau berkahi Ibrahim. Ya Allah, salawati Muhammad seperti engkau salawati Ibrahim. Ya Allah, rahmati Muhammad seperti engkau rahmati Ibrahim, salawatullah alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim itu disebutkan awabun. Nabi Ibrahim itu orang yang awab. Di banyak ayat disebutkan Nabi Ibrahim itu punya sifat awab. Apa awab itu? Yang banyak bertaubat. Kalau Allah itu tawab, kalau Nabi Ibrahim itu awab. Nah, Nabi Muhammad ingin menjadi hamba yang pandai bertaubat, awab. Maka beliau lakukan itu. Yang kedua, Nabi Muhammad ingin memberi contoh kepada umatnya. Kalau aku saja yang diampuni dosanya, bertaubat sebanyak itu, apalagi selainku yang belum tentu dosanya sudah diampuni. Rasul nusuci, bersih tanpa dosa, taubatnya sedemikian serius. Kita yang bolokot ku dosa, tiap detik buka dosa, masa kurang dari 100? Ya, itu. Dan yang ketiga, taubat itu ibadah. Taubat itu ibadah. Ada perintahnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Berarti kalau kita melakukan taubat, itu kita sedang melaksanakan ibadah. Ya. Ibadah, taubat itu ibadah. Nggak punya dosa sekalipun, mau dosa mau nggak dosa, kalau kita taubat itu ibadah. Jadi perbanyaklah bertaubat, baik dari dosa maupun bukan dari dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.